Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syauqi Novarius dari kelas ICT Literasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu adalah peran media sosial dalam meningkatkan literasi TIK dalam proses pembelajaran mahasiswa. Guna dari PowerPoint ini yaitu adalah untuk mengeksplorisasi bagaimana media sosial mempengaruhi kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, latar belakangnya itu adalah perkembangan ICT mengubah paradigma pembelajaran di pendidikan tinggi. Literasi TIK menjadi kompetensi utama, mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara produktif. Menurut studi ICILS di tahun 2023 menunjukkan hampir separuh siswa dunia masih di bawah tingkat kemampuan dasar literasi digital. Nah, integrasi media sosial dalam pembelajaran. Integrasi ini memperkaya pengalaman belajar melalui interaksi dan kolaborasi. Dari aplikasi YouTube, ini berisi tutorial penjelasan mendalam untuk materi yang kompleks. Nah, dari Instagram, itu ada tutorial singkat, informasi visual, lalu ada diskusi akademik. Nah, dari TikTok pun itu ada tutorial step by step, pembelajaran praktis. Nah, kalau dari WhatsApp itu ada diskusi kelompok dan penyebaran materi. Selanjutnya ada kesenjangan penggunaan di Indonesia. Mahasiswa cenderung menggunakan media sosial untuk hiburan daripada akademik. Ini udah melalui riset dari Putra dan Rulianti di tahun 2023. Bahkan dari data BPS 2023 menunjukkan 75% siswa memakai ICT untuk aktivitas non-akademik. Padahal literasi digital mencakup literasi informasi, media, dan teknologi untuk menilai informasi secara kritis. Rumusan masalah penelitian, yang pertama ada pola penggunaan. Bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial untuk pembelajaran dan pengembangan literasi TIK. Yang kedua ada peran media sosial. Bagaimana media sosial meningkatkan literasi TIK mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada faktor pendukung dan penghambat, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan media sosial untuk literasi TIK. Yang keempat ada model efektif, bagaimana model pemanfaatan media sosial yang efektif di perguruan tinggi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Yang pertama ada Sani Susanti DKK di 2024. Instagram membantu remaja memperoleh informasi, memperluas kawasan, dan menumbuhkan berpikir kritis. Yang kedua ada Angelina Rahmatia DKK. Konten visual atau audio visual di Instagram, TikTok, Twitter meningkatkan kesadaran dan keterampilan digital. Yang ketiga ada Siti Maisyuroh DKK. Media sosial efektif mengembangkan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi digital. Yang keempat ada Novi Setiani DKK. Lebih dari 90% mahasiswa menggunakan media sosial untuk belajar mandiri dan mencari informasi akademik. Yang terakhir ada Isnaini Syahfira DKK. Hubungan signifikan antara literasi digital dan penggunaan media sosial. Itu maka ada rumusnya sendiri, yaitu R sama dengan 0,663. Selanjutnya ada konsep media sosial dan literasi TIK. Media sosial itu adalah aplikasi berbasis Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan penukaran konten buatan pengguna. Lalu literasi TIK yaitu adalah
Kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan teknologi digital secara efisien dalam belajar dan bekerja, menurut Lau dan Yuen 2016. Pendekatan penelitian. Yang pertama ada metode, kita menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu eksplorasi pengalaman mahasiswa. Yang kedua ada data, wawancara mendalam 4 narasumber, purposive sampling. Yang ketiga ada analisis melalui Brown dan Clark di tahun 2019 dari coding ke tema, ke laporan atau literatif. Nah, di sini kita udah mendapatkan 4 narasumber. Nah, profil narasumber yang pertama ada Selma di jurusan manajemen, platformnya di Instagram atau YouTube, durasinya 3-4 jam per hari. Yang kedua ada Anindya di jurusan akuntansi, platformnya itu ada Instagram, YouTube, TikTok, dan durasinya juga sama 3-4 jam per hari. Yang ketiga ada Aisyah, jurusan pembangunan ekonomi, platformnya Instagram dan WhatsApp, durasinya di 3-4 jam per hari. Yang terakhir ada Hafid, jurusan perpajakan, platformnya ada WhatsApp dan Thread, durasinya 3-4 jam per hari. Nah, rata-rata penggunaannya itu di 3-4 jam per hari, lalu platform dominannya ada di Instagram dan YouTube. Nah, temuan pertama itu ruang belajar informal. Sumber belajar organik, belajar muncul dari kebutuhan bukan instruksi formal. Yang kedua ada preferensi visual, konten ringkas dan praktis lebih disukai daripada manual yang panjang. Yang ketiga, platform spesifik, Instagram dan TikTok untuk tutorial singkat, YouTube untuk materi yang kompleks. Selanjutnya ada contohnya nih dari narasumber yang pertama, Instagram, tutorial Excel yang singkat. Yang kedua ada Anindya, itu dari TikTok, desain grafis, lalu dapat step by step-nya dari aplikasi Canva maupun Affinity. Yang ketiga ada Aisyah, yaitu lewat YouTube, dia tahu stata dan analisis data. Yang keempat ada Hafid, melalui WhatsApp dan Thread, itu dapat diskusi tugas dan kolaborasi antar kelompok. Yang kedua ada temuan verifikasi informasi. Itu ada awareness, jadi mahasiswa itu sadar tidak semua konten dapatnya yang dipercaya. Yang kedua ada strateginya, yaitu adalah cross-check akun resmi, cek kredensial kreator, triangulasi sumber, lalu ada analisis komentar. Contohnya dari narasumber Selma, yaitu bisa ngecek pajak di cek Ditjen Pajak. Yang kedua ada dari narasumber Anindya, itu bisa ngecek portofolio dari si kreator yang pernah ditonton gitu. Selanjutnya ada temuan yang ketiga, itu ada distraksi dan manajemen waktu. Pertama tuh dia awalnya niat belajar, lalu ada algoritma saran, terus tiba-tiba nge-scroll terus, dan akhirnya jadi kehilangan fokusnya itu. Nah, platform digital memang didesain biar kita betah lama-lama di sana. Jadi kalau nggak hati-hati, kita tuh bisa gampang terdistraksi dan susah untuk mengatur waktunya. Terus gimana strategi mengatasi distraksi? Yang pertama ada Pomodoro, yaitu mode fokus. Jadi di timerin 25-30 menit. Ini dari narasumber Selma. Yang kedua ada jadwal terbatas. Jadi waktu khusus untuk buka media sosial. Jadi nggak setiap saat. Ini menurut si Hafid. Yang ketiga ada kurasi feed. Jadi di sini adalah unfollow akun yang nggak edukatif atau akun yang khusus edukatif itu baru yang di follow-nya. Ini menurut dari narasumber Anindya.
hasil penelitian, strategi verifikasi, dan sikap kritis. Kredibilitas akun, menurut Selma memeriksa akun resmi untuk cross-check informasi yang dia dapatkan. Nah, yang kedua adalah latar belakang kreator. Nah, Anindya fokus pada latar belakang pembuatan konten tutorial. Jadi biar tahu nih dia emang latar belakangnya kayak gimana gitu. Ketiga ada triangulasi informasi. Aisyah membandingkan beberapa review dari kreator berbeda. Jadi saling cross check gitu. Yang ketiga ada kualitas diskusi. Dari Hafid menilai kualitas diskusi di kolom komentar dari mungkin WhatsApp atau mungkin dari thread kayak gitu. Nah, kesimpulannya, media sosial adalah sumber belajar alternatif yang signifikan, meningkatkan literasi TIK mahasiswa dalam keterampilan teknis, keamanan digital, dan berpikir kritis. Mahasiswa aktif memverifikasi informasi, namun menghadapi tantangan distraksi dan hoaks. Rekomendasi model pembelajaran informal atau terarah, atau guided informal learning yang menggabungkan kemandirian, literasi kritis, regulasi diri, dan dukungan institusional. Nah, integrasi media sosial itu harus berupa adaptif dan relevan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.